Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur mengingatkan kepada peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye sebelum batas akhir yang ditentukan. Dana kampanye dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau SIKADK. Masa kampanye pemilu 2024 dilaksanakan mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Sebelum masa kampanye berlangsung, KPU Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau SIKADK kepada peserta pemilu. Sosialisasi yang dihadiri partai politik peserta pemilu serta Bawaslu dan instansi terkait ini untuk mengingatkan kepada peserta pemilu terkait pelaporan dana kampanye. Komisioner KPU Kota Waringin Timur Muhammad Tohari mengatakan, peserta pemilu wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK kepada KPU setempat paling lambat tanggal 7 Januari 2024. Peserta pemilu juga wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye atau LPPDK sesuai ketentuan. LPPDK disampaikan paling lambat tanggal 23 Februari 2024. Tohari menjelaskan, laporan dana kampanye tersebut dilakukan melalui aplikasi SIKADK. Bagi peserta pemilu yang tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi berat, yakni dibatalkan sebagai peserta pemilu. Peserta pemilu setiap parpol di Kotim ini punya kewajiban untuk mencatatkan semua administrasi berkenaan dengan kampanye yang mereka lakukan di masa kampanye. Kewajiban penyampaian laporan awal dana kampanye itu di tanggal 7 Januari 2024, 14 hari sebelum rapat umum. 14 hari sebelum rapat umum. Sanksi apabila terlambat dari 7 Januari itu bagi peserta pemilu? Ini dibatalkan sebagai peserta pemilu di wilayah tertentu, artinya di Kotim. Bagi peserta partai politik ya, bagi partai politik yang tidak melakukan laporan, tidak mengupload, tidak melaporkan, tidak menyampaikan LADK melalui SIKADK ya. Laporan dana kampanye tersebut nantinya akan diaudit oleh pihak yang ditunjuk oleh KPU Kota Waringin Timur. Sementara dalam pengelolaan dana kampanye, partai politik peserta pemilu diwajibkan membuat rekening khusus untuk dana kampanye. Pengelolaannya juga wajib mematuhi aturan termasuk dalam hal batasan nilai sumbangan dari pihak lain. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemanfaatan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Hal ini sebagai langkah dalam menyikapi inflasi yang terjadi di Sampit yang salah satunya dipicu oleh komoditi beras. Dinas Ketahanan Pangan atau Dishanpang Kalimantan Tengah bersama Bulog Subdivisi Regional Sampit melakukan pengecekan stok dan pasokan serta harga beras di Sampit. Komoditi beras tengah menjadi fokus Dishanpang Kalimantan Tengah di Sampit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tanggal 1 November Sampit mengalami inflasi 0,48%. Komoditi beras menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua setelah daging ayam ras. Untuk itu, Dishanpang Kalimantan Tengah mendorong stabilitas harga beras melalui program SPHP. Beras yang dikelola Bulog Sampit ini dijual dengan harga eceran tertinggi atau HET Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per 5 kilogram. Kepala Dishanpang Kalimantan Tengah Rija Rahmadi mengatakan, beras SPHP diharap dapat membantu masyarakat karena harganya yang lebih murah dari pasaran, serta diharapkan dapat menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga beras.
Kota Waringin Timur mendapat alokasi 3.000 ton beras SPHP dan baru terserap 1.713 atau 59,96%, sehingga ketersediaannya masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Memantau di beras SPHP kita di beberapa pasar, khususnya pusat pembelanjaan Mentaya, kita memang mendorong sama Bulog khususnya Kota Sampit. Kita di sini memang kan ditargetkan untuk SPHP itu kurang lebih 3.000 ton. Nah, sudah terrealisasi 1.700 ton, jadi 56,96. Mudah-mudahan ini bisa didorong terus beras SPHP ini, karena kita sama-sama mengetahui di 1 November kemarin penyumbang inflasi untuk Kota Sampit ini adalah nomor 2 adalah beras. Jadi saya fokus untuk beras untuk wilayah Kota Sampit ini. Jadi kami juga sudah mulai minggu kemarin sudah memasukkan beras subsidi pemerintah provinsi. Nanti saya harapkan kita akan lakukan di beberapa kelurahan paling tidak untuk menstabilkan pada harga beras khususnya yang ada di Kota Sampit. Kepala Bulog Sampit Roni Hardianto menjelaskan, respon masyarakat terhadap beras SPHP cukup baik selain karena harganya yang murah, beras SPHP juga memiliki kualitas bagus. Untuk menyalurkan beras SPHP, Bulog Sampit sudah bermitra dengan banyak pedagang melalui program Rumah Pangan Kita atau RPK yang tersebar di sejumlah pasar tradisional di Kota Sampit. Kalau stok yang kita kuasai saat ini sebanyak 1.000 ton dan cukup sampai akhir tahun, dan kita lagi menunggu kedatangan sebanyak 2.000 ton. Insya Allah kalau masalah beras, masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog stoknya sangat mencukupi. Itu sampai 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan? Ya. Berarti melewati musim Nataru dulu? Siap melewati, aman. Sangat diminati sih, karena satu dari segi kualitas baik, dari segi harga juga sangat jauh dari pasar. Dan mudah-mudahan itu bisa salah satu pilihan masyarakat, dan salah satu lagi untuk menurunkan inflasi di daerah. Sosialisasi beras SPHP terus dilakukan oleh Dishanpang Kalimantan Tengah dan Bulog Sampit. Pemerintah daerah juga diminta membantu sosialisasi agar manfaat beras SPHP bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 9 siswa-siswi Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Sampit terus melakukan training center secara intensif sejak 2 bulan terakhir, Minggu 19 November 2023. Upaya ini sebagai persiapan mengikuti Lomba Olimpiade Aritmatika Sempoa tingkat internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada 3 dan 4 Desember 2023 mendatang. Bertempat di Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Jalan Ahmad Yani Sampit, sebanyak 9 siswa-siswi Sempoa Sampit dengan penuh konsentrasi tampak mengerjakan ratusan soal latihan di bawah bimbingan dan pengawasan dari guru setempat. Pelatihan secara intensif yang telah digelar sejak 2 bulan lalu tersebut sebagai persiapan para siswa UMC Sempoa Sampit sebelum mengikuti Lomba Aritmatika Sempoa tingkat internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada 3 dan 4 Desember 2023 mendatang. Salah satu siswa Farid Fatoni yang juga pelajar di SD Islam Terpadu Arafah Sampit menyatakan telah mengikuti pelatihan sekaligus untuk memperkuat memori. Dia juga bertekad akan mempersembahkan hasil yang maksimal untuk Sampit dan juga untuk Indonesia. Kita sudah mempersiapkan banyak soal untuk latihan agar di lomba nanti tidak akan kaget melihat banyak soal. Karena itu sangat berguna untuk latihan dan memperkuat memori.
ada target khusus atau optimis nanti bisa bersaing dengan peserta lainnya? Ada, karena ini adalah tahun yang sangat penting untuk saya. Saya akan memberikan hasil yang sangat maksimal untuk Sampit dan seluruh Indonesia. Sementara itu, menurut owner UMC Sempuas Sampit, Hajah Erni Susilowati, menegaskan sebanyak 9 anak didiknya bersama 100 siswa lainnya dari seluruh Indonesia siap bertarung dengan 98 negara di Asia Afrika pada Olimpiade Aritmatika Sempoa tingkat internasional di Kuala Lumpur pada 3 dan 4 Desember 2023 mendatang. Oke, baiklah untuk tahun ini 2023 tanggal 3 dan tanggal 4 Desember, Jushimas Sempuas Sampit 9 siswa mewakili tim bersama 100 siswa seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba tingkat dunia di Kuala Lumpur bersama 98 negara seluruh Asia, Eropa, dan Afrika. Untuk Sampit tahun ini bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Sampit Kalimantan Tengah. 9 siswa akan bersama-sama bersatu memberikan prestasi terbaiknya. Mohon doa restu dari semuanya. Sampit Kalimantan Tengah, Indonesia. Terima kasih. Sesuai agenda resmi ungkap Erni, seluruh rombongan pada 30 November akan bertolak ke Jakarta. Selanjutnya pada 1 Desember dari Jakarta menuju Kuala Lumpur. Usai pelaksanaan lomba pada 5 Desember seluruh rombongan akan balik menuju Jakarta dan langsung ke Palangkaraya. Terakhir dengan menggunakan bis akan tiba di Sampit usai menempuh perjalanan darat sekitar 4 jam. Oke, Jushimas Sempuas Sampit Kalimantan Tengah, Indonesia. Yes, oke. Nurmansa, Hayat TV. Dalam upaya membentuk jiwa yang sehat jasmani dan rohani, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar senam sehat yang disambut antusias masyarakat Sampit, Minggu 19 November 2023. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ungkapan itulah yang kini terus digaungkan jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur dengan menggelar senam sehat dengan mengambil tempat di halaman indoor bola voli setempat. Sebanyak 3 instruktur senam memotivasi langsung warga guna menjadikan tubuh lebih sehat dan bugar melalui senam sehat bersama ini. Tentunya masyarakat pun menyambut antusias mengikuti seluruh gerakan yang dipandu para instruktur sebagai sebuah harapan membentuk jiwa yang sehat baik jasmani dan rohani. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program dari bidang pembudayaan olahraga Dispora Kotim dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga sehingga terasa sehat dan bugar dalam beraktivitas sehari-hari. Dinas Pemuda dan Olahraga bidang pembudayaan olahraga, kami melaksanakan kegiatan ini setiap hari Minggu pagi jam 6 sampai selesai. Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap minggu dan kegiatan ini untuk masyarakat bebas untuk masyarakat umum. Siapapun yang mau olahraga silahkan datang ke Dispor Poli Indoor. Sekarang tempatnya di Poli Indoor Sampit. Menurut instruktur senam, Eva Kalista mengatakan, senam sehat ini diawali dengan senam SKJ sebagai bentuk pemanasan tubuh agar lebih bugar. Dilanjutkan senam aerobik, tentunya gerakan yang ditampilkan dengan menyesuaikan usia para peserta, hingga diakhiri pendinginan bagi perenggangan otot-otot tubuh. Seperti biasanya untuk senam pagi sehat ini kita konsepnya adalah senam sehat, jadi tidak menggunakan koreo atau gerakan yang begitu berat. Jadi kita gerakannya santai aja, diawali dengan senam SKJ dulu. Kebetulan tadi saya menggunakan SKJ 2002, saya juga mensosialisasikan itu. Kemudian disambung dengan senam aerobik benturan ringan.
Dan selanjutnya terus kita lanjutkan lagi dengan pendinginan, dengan ya kita joget-joget dangdut sedikit-sedikit gitu. Jadi bisa mencakup keseluruhan dari yang muda sampai yang tua bisa mengikuti gerakan tersebut. Salah satu warga Ratnawati mengaku senang mengikuti senam sehat ini seraya mengusulkan ke depannya agar door prize diperbanyak. Yang pasti sehat, segar, menjaga silaturahmi, bertemu teman-teman, happy lah pokoknya. Mungkin saran-saran ke depan Bu supaya ini lebih semarak ya gitu. Mungkin acara door prize-nya diperbanyak biar yang senam lebih semangat, lebih happy. Dapat sehat, dapat semangatnya, teman banyak. Tak terasa butiran kecil keringat turut bergulir sebagai pertanda terciptanya proses metabolisme tubuh guna menjaga kesehatan. Seiring dengan berakhirnya dentuman irama musik, seluruh peserta juga diajak melenturkan tubuh sembari disambut dengan senyum penuh keceriaan di antara mereka saat menyantap segelas bubur kacang yang disediakan gratis oleh panitia pelaksana. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.